Membesarkan pacar sekecil seperti itu sangat hemat, makanan juga tidak perlu beli 2 porsi. Karena dia masih tidak bisa makan habis sedikit makanan seperti itu. Diet sebulannya hanya membutuhkan 1 pangsit kecil. Juga tidak perlu bilang akan pakaiannya. Dengan hanya sapu tangan yang bisa membuatkannya beberapa pakaian. Atau dapat memilih pakaian boneka. Bagaimanapun, tubuhnya terlalu kecil. Tempat tidurnya terbuat dari sebuah kotak tisu. Bak mandi dia, gunakan mangkuk nasi sebagai gantinya. Gunakan pot bunga untuk membuat toilet. Jika pergi keluar, boleh masukkan saja dia ke dalam saku baju. Tidak hanya menghemat uang, tetapi juga sangat aman. Ketika Anda pergi ke kelas, Anda dapat membawanya keluar untuk mengobrol tanpa takut guru tahu. Benar-benar hebat. Tapi hari ini kurang beruntung, nenek mengira Mio adalah seekor tikus, jadi dia menangkapnya. Anehnya, nenek tidak terkejut, dia bahkan membuat baju baru untuk Mio. Benar-benar cantik sekali. Tapi mengapa adalah itulah kimono? Karena, gadis harus memakai seperti itu. Sekarang Mio baru mengetahui bahwa, nenek bertindak dia sebagai peri dari dongeng. Nenek juga membuat sebuah ikat pinggang yang sangat bagus untuknya. Saat itu, Kasu baru kembali ke rumah. Ketika nenek pergi untuk mendapatkan jelly yokan. Dia dengan cepat berlari di depan wajah Mio. Kasu hendak membawanya kembali ke kamarnya, tapi tiba-tiba adik perempuan Mio datang mencari Kasu. Kasu langsung ditarik ke kamar. Mereka mau ngapain apa? Mio bilang dia harus ikut untuk melihat. Tapi dengan tubuh kecil ini sangat untuk menaiki tangga. Tapi berdua orang itu sudah selesai, Mio masih belum bisa datang ke kamar. Untungnya dia tidak terinjak. Keesokan harinya, nenek tiba-tiba sakit dan jatuh ke tanah. Kasu segera membawa neneknya ke rumah sakit. Setelah itu, dia melepas jaketnya untuk pergi kamar kecil. Tapi, tiba-tiba ada seanak kecil datang. Gadis kecil itu mengambil baju itu dan mengocok-ngocoknya. Mio tidak hati-hati jadi dia jatuh ke tanah. Sudah menemukan mainan. Postur tidur gadis ini sangat vulgar. Berbaring telentang kaki dan tangan dia seperti seekor katak. Kakinya tidak melebar tidak seperti normal. Berguling di tempat tidur, hampir jatuh ke tanah. Untungnya, tangan Kasu cepat. Tetapi keesokan harinya pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi nenek. Kasu setelah meninggalkan toilet, dia menemukan bahwa Mio tidak berada di sini. Tadi Mio telah ditemukan oleh seanak gadis. Dan memperlakukannya seperti mainan, jadi dia membawanya pergi. Saat ini, Mio bersiap untuk lolos. Tapi dia lupa dia diikat. Sakit sekali. Gadis kecil itu meraih tali. Kamu tidak bisa lolos, Goblin. Sekarang Mio tidak tahu bilang apa. Hanya bisa tanggal dengan gadis kecil itu. Tapi yang mengejutkan, nenek juga berbaring di kamar rumah sakit ini. Ketika dia melihat Kasu memasuki kamar, Mio segera melambaikan tangannya padanya. Tetapi karena dia terlalu kecil, jadi Kasu tidak bisa melihatnya. Bahkan, Kasu sangat khawatir dan mau pergi untuk mencari Mio. Mencari apa? Aku sedang di sini. Mio tidak sabar. Untungnya, neneknya yang bermata tajam menemukan Mio. Jadi dia memberitahu gadis itu bahwa Mio adalah peri. Bisakah kamu membiarkan dia pergi? Gadis kecil percaya, jadi dia melepas Mio. Saat gadis kecil itu sedang tidur, Mio lolos dari selimut. Tapi bagaimana dia bisa menghubungi Kasu? Tiba-tiba, pintu kamar dibuka. Nenek memimpin Kasu masuk. Mio segera mengangkat selimut. Ini, bukankah ini Mio kesayanganku? Mio. Kasu. Kasu menarik Milo kembali. On. Buat aku khawatir untukmu. Menemukan Mio, Kasu bisa tidur nyenyak. Tapi setelah hari itu, rahasia Mio menjadi elf ditemukan oleh adiknya. Adik sangat sedih untuk kakaknya. Tiba-tiba teringat seorang gadis yang menoleh ke arah matahari terbit saat fajar untuk berdoa dalam cerita legenda. Berhasil kembali ke bentuk aslinya. Atau Mio harus mencobanya juga. 1 bak mandi, 1 baskom. Kasu dan Mio berendam di bak mandi. Pada malam hari, berdua orang mandi bersama. Kasu pelukan Mio. Tiba-tiba dia bangun ingin mencium pacarnya. Tapi dia pikir air liurnya bisa menenggelamkan Mio. Jadi dia pikir, tunggu sampai besok dia berubah menjadi orang normal dan berciuman dia nanti. Dini hari berikutnya, keduanya duduk di atas batu untuk menunggu. Dalam sejenak, fajar telah tiba. Mio berdoa dengan tulus. Tapi sayangnya, legenda masih adalah legenda. Dia tidak bisa berubah menjadi orang normal. Melihat situasi seperti ini, Mio harus memberitahu orang tuanya. Agar tidak mengganggu Kasu, dia mau putus dengannya.
Tetapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan menabrak mereka. Kasu tidak punya waktu untuk menghindar. Dia ditabrak mobil. Tapi dia masih punya akal untuk melindungi Mio. Lalu dia jatuh ke tanah. Orang-orang di dalam mobil panik dan lari. Sulit bagi Mio untuk merangkak keluar. Ketika dia melihat Kasu terluka, dia sangat khawatir. Pada saat ini seorang wanita datang berlari. Tiba-tiba melihat Mio, seluruh tubuhnya membeku. Mio juga mendongak, wanita ini adalah ibunya. Mio yang khawatir mendesak ibunya untuk bergegas. Mio yang khawatir mendesak ibunya untuk bergegas. Mio juga kembali ke rumahnya. Setelah mengetahui awal dan akhir dari kejadian tersebut, keluarganya menerima kenyataan bahwa dia berubah menjadi elf. Tapi karena kecelakaan, kemungkinan besar Kasu tidak akan bangun. Mio merasa sangat bersalah. Dia akhirnya menyadari, dia kembali menjadi orang normal. Hal itu juga tidak penting. Aku cinta kamu. Aku akan selalu di sampingmu. Dia meletakkan tangannya di dagu Kasu. Lalu perlahan mencium bibir Kasu. Pada saat ini seberkas cahaya muncul. Kemudian, Kasu bangun. Mio sangat senang sampai dia menangis. Lalu dia mencium Kasu sekali lagi. Sinar cahaya lain muncul. Hanya saja kali ini, Mio telah kembali ke bentuk aslinya. Dia akhirnya mengerti cinta. Kamu kenakan pakaianmu. Mio buru-buru menarik selimut. Kemudian lanjutkan memeluk dan mencium Kasu. Tetapi pada saat ini tiba-tiba ibu Kasu masuk. Setelah lulus, keduanya resmi menjadi suami istri. Percaya bahwa setelah melalui banyak kesulitan itu, mereka akan lebih menghargai satu sama lain. Semoga semua orang kita akan memiliki cinta yang indah seperti itu. Video selesai di sini. Terima kasih telah ikuti.